Di suatu malam, tepat di sebuah warung kopi, ada seorang om-om biasa yang melakukan pertemuan dengan sosok penting bernama Tuan Hoffman yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan farmasi. Si om rupanya adalah mantan pegawai di perusahaan tersebut yang memiliki dokumen penting berisi seluruh data perusahaan, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menggulingkan perusahaan itu sendiri. Selama 1 bulan sejak dirinya dipecat dari perusahaan, si om terus mendapat teror dan intimidasi dari para preman atau orang suruhan Tuan Hoffman, sehingga dibuatkanlah kesepakatan damai di antara keduanya dengan syarat si om harus mengembalikan dokumen itu kepada Tuan Hoffman. Tak lama setelah si om dan Tuan Hoffman pergi, ada sesosok pria bernama kita panggil saja John mengikuti si om dari belakang untuk memastikan ia pulang dengan selamat. Faktanya, John adalah pihak ketiga yang sudah mengatur pertemuan barusan. John merupakan pria yang memiliki profesi langka, yaitu seorang perantara antar dua belah pihak yang ingin membuat kesepakatan damai dan pertemuan. Sebagai jaminan atas keselamatan keduanya, John akan menyimpan semua informasi ataupun dokumen penting tersebut andai kata ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan. John sendiri punya tempat atau semacam markas rahasia untuk menyimpan seluruh dokumen penting itu. John melakukan pekerjaan ini tentu saja karena uang. Si om dan Tuan Hoffman, dua-duanya bisa dibilang adalah kliennya yang harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan jasa bantuan ini. Yang menarik adalah John sama sekali tidak pernah atau belum pernah bertemu langsung dengan kliennya. Ia benar-benar melakukan pekerjaannya dari balik alat komunikasi ketik yang akan terkirim ke sebuah layanan jasa relay. Layanan relay sendiri sebenarnya adalah layanan jasa yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang disabilitas, salah satunya tunarungu atau orang yang punya keterbatasan dalam mendengar dan berbicara. Pengguna disabilitas hanya perlu mengetik apa yang ingin ia sampaikan kepada lawan bicara dan operator akan membacakannya secara langsung. Over the next few days, we will say credit or debit. Kesepian, itulah yang John rasakan. Profesi yang ditekuninya membutuhkan konsentrasi, kecerdasan, kewaspadaan, kejelian, dan ketelitian. John dituntut untuk hidup sendiri dan tidak mudah percaya pada orang lain demi menjaga kerahasiaan identitasnya. Satu-satunya tempat yang biasa John kunjungi adalah kelompok curhat berisi orang random yang punya masa lalu buruk seperti mantan pecandu, tukang judi, tukang nipu, dan lain sebagainya. Kebetulan hari itu ada anggota baru bernama Was, seorang wanita, kapten polisi yang sudah 9 bulan berhenti minum alkohol dan ingin tetap menjaga keistiqomahannya dengan cara ikut bergabung dalam kelompok sharing ini. I've been sober 9 years, 9 months. Sejenak kita tinggalkan dulu John dan beralih pada seorang wanita bernama Sarah yang mendatangi sebuah firma hukum untuk menyewa seorang pengacara agar mau membantu kasusnya. Sama seperti si om, Sarah adalah mantan pegawai di sebuah perusahaan bioteknologi yang berfokus pada bidang pangan. Sarah memiliki sebuah dokumen berisi data dan catatan buruk perusahaan yang jika sampai dipublikasikan ke media, maka perusahaan tersebut akan langsung ditutup saat itu juga. Sejak Sarah ketahuan punya dokumennya, pihak perusahaan mengutus beberapa preman yang terus melakukan intimidasi kepadanya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, mobilnya dibakar di parkiran oleh para preman tersebut. Kedatangan Sarah ke sini adalah untuk meminta bantuan bapak pengacara agar gimana supaya caranya ia bisa berdamai dengan perusahaan. Sarah sebenarnya sudah ditawari uang damai agar tutup mulut, tapi ia sempat menolaknya. Namun setelah mendapat teror dan intimidasi, Sarah pun berubah pikiran dan ingin berdamai dengan perusahaan tersebut. Namun butuh seseorang yang bisa jadi penengah atau perantara demi untuk jaminan keselamatannya. Just want to give everything back. Karena kasus semacam ini di luar kapasitasnya, si pengacara pun menolak membantu Sarah. Namun karena kasihan, si pengacara pun memberikan sebuah nomor telepon orang yang biasa melakukan pekerjaan semacam ini. Sarah cukup sebutkan nama dan nomor identitasnya, maka orang tersebut akan menelpon balik.
Seperti yang sudah bisa Anda tebak, orang yang si pengacara maksud adalah sosok si John. Masih di hari yang sama, John mendapat pesan dari Sarah yang menyebutkan nama dan nomor identitas pribadinya. Disinilah kita akhirnya akan melihat proses bagaimana si John melakukan pekerjaannya. Menggunakan nama lengkap dan nomor identitas pribadi yang sudah Sarah berikan, John bisa menyelidiki terlebih dahulu orang yang akan menjadi calon kliennya. With this grant, we really hope to make a difference. Di malam itu juga, John langsung menghubungi Sarah melalui layanan jasa relay. Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi Sarah, operator pun menjelaskan bahwa seluruh percakapan ini bersifat rahasia, tidak akan direkam, tidak ada catatan digital. Komunikasi berlangsung satu arah dengan si operator yang akan membacakan teks yang dikirim oleh si John. Mentioned side of In a small number. Setelah menjelaskan kasus dan keinginannya, Sarah pun disuruh si John untuk membeli HP baru karena kemungkinan besar saat ini ponselnya sedang disadap oleh pihak perusahaan. Okay. they may be 339. Dan benar saja, ponsel Sarah ternyata sedang disadap oleh beberapa preman utusan perusahaan. Mereka berhasil melacak alamat penelepon Sarah tanpa tahu jika orang yang berbicara dengan Sarah di telepon saat ini hanyalah operator yang membaca pesan teks dari si John. He's coming. Diketuai oleh Steve, kelompok ini tidak bisa berbuat banyak saat petugas kantor layanan relay menjelaskan bahwa percuma kalian datang ke sini, kami tidak punya catatan panggilan ataupun data yang bisa diperiksa. Sekalipun Steve dan timnya menggeledah tempat ini, tidak ada apapun yang bisa mereka geledah. Keesokannya, masih melalui layanan operator relay, John memberitahu Sarah bahwa ia setuju untuk menerimanya sebagai klien. Sarah diharuskan membayar uang tarif jasa sebesar $50.000 dan mengikuti semua instruksi yang diberikan. You will receive some strange requests designed to show us what we're up against. You will say credit or debit. You will say check. Understood? understood. Langkah pertama yang John lakukan adalah menyiapkan kertas berisi panduan atau instruksi untuk dikirim pada Sarah. John sangat hati-hati dalam berbagai hal, termasuk tidak meninggalkan sidik jari meskipun kepada kliennya sendiri. Assalamualaikum, paket. John pun mengirimkan kertas instruksi tersebut melalui paket yang dikirim langsung ke kamar apartemen tempat tinggal Sarah. Dalam instruksi tersebut, Sarah diharuskan memasukkan uang $50.000 ke dalam amplop coklat yang sudah disiapkan berikut dengan dokumen asli milik perusahaan. Tak lama, Sarah mendapat panggilan dari si John yang tentu saja masih melalui layanan operator relay. John menyuruh Sarah untuk melakukan penerbangan keluar kota dengan membawa serta amplop berisi uang dan dokumennya. Entah apa tujuan John menyuruh Sarah melakukan penerbangan ini, namun di dalam pesawat kita akan melihat seorang pria muslim yang ternyata itu adalah si John yang sedang melakukan penyamaran. Ketika sudah mendarat di bandara luar kota, John yang masih dalam penyamaran pun langsung pergi ke petugas barang hilang untuk memberikan sebuah tas kosong atas nama Sarah, yang mana tujuan daripada ia melakukan ini adalah untuk mengecoh sekaligus memastikan apakah ada orang lain yang sedang mengikutinya. We are expecting a phone. Setelah berganti kostum penyamaran, John dengan cepat menghubungi Sarah untuk jangan hiraukan panggilan petugas barang hilang, ngajedog saja di tempat duduknya dan tunggu perintah selanjutnya. Check it out. Passenger Sarah Grant, please come to the lost property counter. Dan benar saja, ketika petugas bandara memanggil nama Sarah melalui speaker pengumuman, muncullah Steve dan timnya yang ternyata terus mengawasi Sarah selama dalam penerbangan. Ketika Steve mendatangi petugas barang hilang, disitulah John bisa langsung mengetahui wajah dari para preman yang selalu mengikuti Sarah, sehingga ia bisa mengambil foto wajah mereka semua. Setelah berhasil mendapatkan wajah para preman, John kembali menghubungi Sarah untuk pergi ke kantor pos yang ada di bandara, kirim uang dan dokumennya lewat pos sesuai alamat tujuan yang sudah John berikan. So your tracking numbers are right here.
Entah polos atau tolol, Sarah membuang kertas resi berisi nomor pelacakan ke tong sampah sehingga anak buah Steve bisa langsung mengambilnya. Untungnya, John masih ada di sana melakukan pengawasan sehingga ia bisa mengambil langkah antisipasi untuk mencegah para preman mendapatkan dokumen tersebut. Entah apa rencana antisipasi yang John lakukan, namun beberapa hari berlalu tepat saat paketnya sudah tiba, Steve mengirim salah satu anak buahnya bernama Yuli untuk mengambil paket itu di kantor pos tujuan, tapi setelah petugas memeriksanya, paket yang dimaksud ternyata tidak ada karena si penerima sudah mengganti alamatnya dengan alamat tujuan yang baru. Ya, John sebagai penerima paket rupanya sudah mengganti alamat tujuannya sehingga ia bisa dengan santai mengambil paket tersebut tanpa harus khawatir diawasi oleh Steve dan anak buahnya. Setelah menerima paketnya yang berisi uang pembayaran sebesar $50.000 dan dokumen penting asli milik perusahaan pangan, kini giliran John harus membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan lewat Steve dan anak buahnya. Maka dari itu, John pun meletakkan sebuah ponsel di atas mobil van mereka agar bisa berkomunikasi secara langsung. Masih melalui layanan operator relay, John memberitahu bahwa saat ini dirinya sudah memegang dokumen asli milik perusahaan pangan yang jika Steve tidak mau bekerja sama, John akan mempublikasikannya dokumen itu kepada media. John pun menjelaskan perannya sebagai perantara yang hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak antara Sarah dan perusahaan pangan. John akan mengatur pertemuan antara Sarah dan pemilik perusahaan. Dalam pertemuan nanti, Sarah akan mengembalikan salinan dokumennya langsung kepada sang pemilik, persis seperti adegan awal di mana si Om mengembalikan dokumen kepada Tuan Hotman, sang pemilik perusahaan farmasi. Karena John sudah memegang dokumen asli tersebut, maka salah satu pihak tidak akan ada yang berani macam-macam. Jikalaupun ada yang melanggar kesepakatan, maka John memiliki bukti kuat untuk menjatuhkan salah satunya. Who am I speaking to? And what is your position? Mr. Franklin passed on your message. Sama seperti Sarah, Steve dan majikannya wajib melakukan pembayaran sebagai uang tarif dari jasa yang John berikan karena secara teknis kedua belah pihak adalah sama-sama kliennya. Berbeda sedikit dengan Sarah, Steve dan sang majikan diharuskan melakukan pembayaran sebesar $500,000 yang mana nominal tersebut disesuaikan dengan kemampuan pihak masing-masing. If you don't fully cooperate with our requests. Satu lagi, John meminta Steve untuk berhenti mengikuti Sarah, termasuk menyadap teleponnya dengan alasan untuk demi kenyamanan kedua belah pihak. Let's go. Selesai dengan itu, John pun langsung pergi ke markas rahasianya untuk memfotokopi dokumen tersebut. John akan mengirimnya langsung kepada sang pemilik perusahaan alias majikannya si Steve untuk membuktikan bahwa ia benar-benar memegang dokumen asli milik perusahaan. Keesokan paginya, Steve dan tim terlihat menyiapkan sebuah koper berisi uang $500,000 lengkap dengan alat pelacak yang baterainya mampu bertahan sampai 5 hari. John meminta uang itu dikirim lewat jalur ekspedisi sesuai alamat yang diberikan. Setelah paket berisi uangnya sudah dikirim, Steve langsung memberikan nomor pelacakannya kepada John. John langsung mengeceknya di internet. Benar paketnya sudah dikirim. John buru-buru pergi ke kantor ekspedisi terdekat dengan menyamar sebagai pengusaha sehingga ia meminta petugas untuk mengganti alamat tujuan dengan yang baru untuk mengecoh Steve dan anak buahnya. And the name of the person it's going to? Sarah, with an H. Grant. Setelah semua persiapan sudah selesai, kini tinggal menunggu waktu pertemuan yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Tak lama, Sarah kembali menghubungi John untuk menanyakan apakah sudah aman apabila diriku pergi keluar untuk sekedar ngopi dan jalan-jalan. Karena sejak Steve dan anak buah premannya melakukan intimidasi, Sarah sudah jarang sekali keluar rumah karena takut diapa-apain oleh mereka. Ever listen to The Who? Your caller has hung up. Thank you for your... Setelah John memberikan izin dan menjamin keamanannya, Sarah pun langsung keluar untuk ngopi dan jalan-jalan.
Entah sudah naksir atau ada perasaan yang lebih kepada kliennya, John diam-diam mengawasi Sarah dari kejauhan yang sebenarnya hal ini tidak termasuk dalam kontrak pekerjaannya. Suatu hari John akhirnya menyadari satu hal, bahwa Sarah adalah sosok yang kesepian sama seperti dirinya. Perlahan tapi pasti, John mulai melanggar aturan pekerjaannya sendiri dengan menaruh rasa pada kliennya. Hal itu dibuktikan ketika John menelepon Sarah langsung dari ponsel pribadinya hanya untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Sorry, I didn't call. Sorry. Go ahead. Berpura-pura sebagai operator, John mulai tenggelam dalam obrolan pribadi di luar dari topik pekerjaan. Untungnya John sudah tahu batasannya dengan tidak melakukan panggilan lebih dari 10 menit. Sehingga ketika Steve sedang menyadap dan melacak nomor teleponnya, John buru-buru mematikan ponselnya tepat waktu. Nice. It's already off. 3 hari menjelang pertemuan, John mendapat panggilan dari Steve yang memberitahu kalau bosnya sudah menerima salinan dokumen yang dikirim John tempo hari. Masalahnya, dokumen tersebut seharusnya ada 327 halaman, sedangkan dokumen yang John kirim hanya ada 311 halaman, kurang 16 halaman lagi. Kemana? John dengan cepat memeriksa dokumen asli di markas rahasianya dan benar, itu hanya ada 311 halaman. John pun langsung menelepon Sarah untuk menanyakan hal ini dan aduh, entah polos atau memang belegug. Sarah mengaku memang hanya mengirim 311 halaman karena mengira jika sisanya tidak penting dan tidak akan jadi masalah. Nothing pertaining to the research. Please don't leave me to do this by my... Karena waktu pertemuan sudah mepet, tidak ada waktu untuk mengirim sisanya melalui pos. Alhasil, John harus menyamar menjadi petugas keamanan untuk mengsurvei lokasi sebuah kios di pinggir jalan. Sarah diminta untuk pergi ke kios tersebut dan letakkan sisa dokumennya di antara tumpukan koran. Faktanya, apa yang John lakukan saat ini sudah di luar dari kewajiban pekerjaannya yang hanya sebagai perantara. Ia sampai nekat melakukan ini demi Sarah karena sekali lagi, John sudah menaruh rasa yang berlebih kepada kliennya. Ingat, cinta terkadang membuat seseorang menjadi buta dan lupa diri, sampai-sampai si John mengambil resiko yang tidak perlu seperti ini. Dan entah bagaimana Steve bisa tahu akan rencana ini, ia dan anak buahnya terlihat sudah berada di lokasi mengawasi Sarah yang sedang meletakkan sisa dokumennya. Tak lama setelah Sarah pergi, John yang belum menyadari keberadaan Steve CS pun langsung mengambilnya begitu saja. Namun saat korannya dibuka, ternyata sisa dokumennya tidak ada di sana, sehingga ia dengan cepat menghubungi Sarah untuk menanyakannya. Second from the left. I'm so sorry. Dan pucak. Benar-benar pucak. Sarah lagi-lagi melakukan kesalahan dengan meletakkan sisa dokumennya di tumpukan koran sebelah kiri yang seharusnya di sebelah kanan. Sehingga mau tidak mau, John harus memutar otak untuk kembali ke kios tersebut. Sadar jika Steve CS ada di sana, John pun membayar seorang tunawisma untuk melakukannya dan... John pun berhasil mendapatkan sisa dokumen itu, tapi Steve CS juga berhasil mendapatkan sedikit wajah Steve yang terekam kamera pengintai, dan ini semua gara-gara si Sarah belegug. Karena wajahnya tidak lengkap dan kurang jelas, akan cukup sulit untuk Steve CS mengungkap identitas aslinya. That's him right there. Security guard. No. Karena Sarah sudah terlalu banyak melakukan kesalahan yang nyaris membuatnya ketahuan, John pun sedikit ngambek dan berencana untuk menghentikan kontrak kerjasamanya. Butuh orang lain untuk curhat tentang masalah ini, John pun mendatangi kelompok curhatnya dan mulai menceritakan tentang keresahannya tanpa menyebutkan secara detail siapa dan apa masalahnya. And then I got a job on Wall Street. Intinya, John curhat tentang Sarah, sosok yang ia sukai tapi juga pika pusingen. John sangat peduli pada Sarah dan ingin membantunya lepas dari masalah. Tapi di saat yang sama John juga harus melanggar beberapa kode etik pekerjaannya akibat ulah Sarah itu sendiri. Itu membuat John jadi bingung harus lanjut atau tidak, karena sepengetahuannya wanita selalu jadi sumber masalah utama yang membuat seorang lelaki menangis dan patah hati.
Karena ini adalah kali pertama John berbicara di kelompok, salah satu anggota yaitu Was pun sangat bangga dan mengapresiasi hal tersebut. Meski Was punya jabatan penting di kepolisian yaitu pangkat kapten, Was sama sekali tidak sombong dan mau memeluk John dengan penuh ketulusan. Thank you, Wash. Setelah mendapatkan sedikit ketenangan seusai curhat, John akhirnya memutuskan untuk melanjutkan membantu Sarah. 1 hari menjelang hari pertemuan, John memberitahu Sarah dan Steve terkait lokasi dan waktu pertemuan, yaitu di sebuah warung kopi yang terletak di tempat umum. Tibalah hari pertemuan. 3 jam menunggu, John tak kunjung melihat kemunculan Sarah ataupun Steve yang seharusnya sudah datang tepat waktu 1 jam yang lalu. Saat ditelepon, Sarah mengaku akan melakukan pertemuan di tempat lain. Hal itu Sarah lakukan dengan alasan demi untuk melindungi John karena ternyata Steve CS sudah berhasil melacak wajah John dan sudah tahu identitas pribadinya. They know who you are. They told me your name, James Keaton. Dan siapa lagi itu James Keaton? Sadar jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Steve, John pun buru-buru pergi ke lokasi untuk mencegah Sarah menemui Steve dan komplotannya. Bertempat di dalam gedung teater, John berhasil menemukan Sarah dan Steve CS yang masih belum ketemuan. Disinilah kita akan melihat betapa cinta itu bisa merubah seseorang menjadi sangat nekat dan berbuat hal yang di luar akal sehat ketika John membunyikan alarm teater demi hanya untuk menyelamatkan Sarah pergi dari tempat tersebut. Sweet. Give it to him. Good. Setelah aman dan berada di mobil taksi, Sarah cukup terkejut melihat bebenguk si John yang sejauh ini masih mau membantunya. Sarah penasaran kenapa si John mau membantunya sampai-sampai menyiapkan KTP baru untuk Sarah bisa pergi keluar kota. Di mana John menjawab bahwa pada awalnya ia punya rasa lebih kepada Sarah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, rasa itu seharusnya tidak boleh ada dan apa yang John lakukan sekarang adalah real kepedulian tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Sarah sempat mengajak John untuk pergi bersamanya, namun dengan semua yang sudah terjadi, John menyadari satu hal, bahwa Sarah hanya akan menjadi beban yang harus terus membuatnya kerepotan. Setelah memastikan Sarah pergi menggunakan kereta api, John pun pergi ke restoran untuk menghubungi Steve, memberitahunya kalau Sarah sudah aman dan pergi keluar kota dengan identitas barunya. Otomatis pekerjaannya sudah selesai dan terima kasih untuk uang $500 juta. Baru saja makan, John tiba-tiba mendapat telepon dari Sarah yang mengaku sedang disandra oleh Steve dan anak buahnya yang ternyata Sarah membandel dengan menggunakan ponsel lain yang mudah untuk dilacak sehingga Most of the media work with us anyway, so they won't publish in a hurry. ponsel pun diambil alih oleh Steve yang mengancam akan menyakiti Sarah apabila John tidak segera mengembalikan dokumen aslinya. Steve juga memaksa John untuk menunjukkan di mana markas rahasia tempat dokumen itu disimpan untuk memastikan John tidak menyimpan salinan fotokopiannya. Really think you have a choice? Bingung, benar-benar bingung, itulah yang John rasakan sekarang. John pun akhirnya meminta bantuan Was, si kapten polisi yang ada di kelompok curhatnya. Namun karena ini masih dini hari, beliau tidak menjawab panggilan maupun pesan teks yang John kirimkan. I'll take it on records. Pada akhirnya, John pun setuju untuk menemui Steve dan komplotannya yang ketika mereka sudah bertemu, tiba-tiba berlokasi di dalam mobil van, Steve mengancam akan menembak Sarah apabila John tidak segera memberitahu lokasi markas rahasianya. Sehingga tak punya pilihan lain, John pun memberikan apa yang dia mau. Dan ya, berkat supir yang mendadak belok, John pun mendapat kesempatan untuk melakukan perlawanan yang ketika sedikit lagi ia bisa menang, tiba-tiba what the pucek, Sarah tiba-tiba menyetrum John dari belakang karena ternyata Sarah adalah masih bagian dari komplotan preman ini. Plot twist yang sangat membagongkan ketika masalah ini masih berkaitan dengan dokumen perusahaan farmasi milik Tuan Hoffman yang muncul di adegan awal.
Sarah, Steve, dan komplotannya adalah orang suruhan Tuan Hoffman yang sengaja disewa untuk mendapatkan dokumen asli tersebut. Akting Sarah benar-benar berhasil membuat John percaya jika ia adalah seorang klien sekaligus wanita malang yang butuh pertolongan, bahkan sempat membuat John jatuh hati sampai-sampai nekat mengambil resiko seperti ini. Sesampainya di markas rahasia, John dipaksa untuk membuka pintu masuk yang dikunci dengan password dan sidik jari yang tanpa sepengetahuan mereka semua, John diam-diam mengaktifkan sistem keamanan yang dirancang khusus untuk situasi seperti ini sehingga terjadilah adegan kejar-kejaran ala Hollywood dengan John yang seperti belut, sulit ditangkap. Sampai akhirnya ya, John dan Sarah pun saling berhadap-hadapan dengan pistol di tangan. John perlahan menurunkan pistolnya sembari mempersilahkan Sarah untuk menembaknya. Namun ternyata Sarah sepertinya memiliki perasaan yang sama kepada John, yang hal itu bisa dilihat dari matanya yang mulai berkaca-kaca dan Was dan pasukan pun muncul sesuai pesan teks yang sebelumnya sudah John kirim. Tidak seperti aparat di film-film konvensional pada umumnya, Was datang tepat waktu dan merangkap mereka semua sampai mati kutu. Beberapa hari setelah John dinyatakan tidak bersalah, ia pun pergi ke kantor pos untuk mengambil paket berisi uang $500,000 yang di dalamnya terdapat alat pelacak yang baterainya sudah mati. John mengambil sebagiannya, sebagian lagi ia kirim ke alamat kantor layanan relay untuk sebagai hadiah bagi para operator yang ada di sana, sehingga bisa disimpulkan jika John memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Saat sedang naik kereta itulah, John sempat was-was ketika ada seorang penumpang yang seolah mengawasinya, yang ternyata lama, John pun mendapat berita tentang perusahaan farmasi milik Tuan Hoffman yang ditutup karena terbukti melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, tidak akan ada orang lain lagi yang mengganggunya. John bisa menikmati kehidupan barunya dengan tenang dan damai. Tamat, ending yang cukup memuaskan. Sedikit membahas tentang sosok Sarah di sepanjang film. Sekarang cukup masuk akal kenapa Sarah sering sekali melakukan kesalahan dalam menjalankan perintah, seperti membuang resi atau catatan yang bisa dilacak ke tong sampah, dan mengirim jumlah halaman dokumen, salah meletakkan sisa dokumen di kios, dan lain sebagainya. Itu semua sengaja ia lakukan dan direncanakan demi untuk mengungkap siapa sosok di balik sang perantara. Pada akhirnya, tidak bisa dipungkiri, semua yang menimpa si John adalah akibat dari ulahnya sendiri yang menaruh perasaan dalam pekerjaan. Seharusnya pekerjaan itu diletakkan hanya di dalam pikiran, bukan di dalam hati. Hati hanya untuk Tuhan dan tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun di dunia ini. Ingat, wanita terkadang bisa menjadi beban. Maka dari itu, jangan menaruh rasa yang berlebihan. Saya John IQ7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, jaket bulu genderuwo. Saya punya keahlian khusus, teman-teman. Hihi.